Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di dalam acara ini. Acara yang insya Allah tiap pekan ya, melihat keadaan juga kalau ada acara ya terpaksa tidak ditiadakan seperti itu ya. Walaupun baru 56 orang, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk acara yang pertama adalah open speech dari Ustadz Arafat. Pada Ustadz Arafat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari Ahad ini kita bisa bertemu lagi di Zoom meeting. Pekan yang lalu saya mohon maaf ya berhalangan hadir. Insya Allah pekan ini kita bisa gunakan kesempatan. Walaupun pekan ini juga kemungkinan saya mohon izin ya untuk lebih cepat. Kira-kira jam 11.15 ya, jadi 1 jam saja meeting kita. Atau mungkin toleransinya sampai jam 11:30 boleh ya. Karena saya harus menghadiri kondangan di gedung ya, dan di gedung itu kan dijatahkan ya waktunya. Begitu sudah selesai nanti kita ketinggalan. Baik, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, opening speak dari saya adalah ini menyangkut dengan kasus yang viral. Yang viral itu di media sosial banyak ya. Itu sebetulnya terkait dengan pelajaran kita ya. Kalau kita belajar, kita paham, insya Allah tidak akan salah alamat ya. Tidak akan salah alamat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tahu ya bahwasanya baginda Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kekhususan yang hanya untuk Rasulullah, tidak berlaku untuk orang biasa. Ya, jadi syariat khusus untuk Nabi dan tidak berlaku untuk orang biasa. Kalau kita belum mengerti bab tentang khosois ini, kita akan menyangka semua yang dilakukan Nabi itu berlaku juga untuk kita ya. Semua yang sunnah untuk Nabi itu akan sunnah untuk kita. Semua yang haram untuk Nabi akan haram untuk kita ya, atau semua yang wajib bagi Nabi akan wajib bagi kita. Nah, inilah dia kekurangan bagi orang-orang yang belum mempelajari ilmu tentang bab tentang khosois ini. Tapi kalau sudah belajar khosois, insya Allah dia akan mengerti ternyata ini bab khusus untuk Nabi ya, kita tidak masuk. Contohnya apa? Contoh yang pertama yaitu bagaimana hukumnya bagi Nabi menikah dengan istri lebih dari satu ya. Kalau orang Indonesia bilang poligami. Bagi Nabi khusus ya, hukumnya adalah ibadah ya, tapi bagi orang biasa menikah itu hukumnya mubah ya. Lebih dari 1, 2, 3 sampai 4 itu mubah. Jadi jangan disamakan antara poligami Rasulullah dengan poligami orang biasa ya. Maka ketika kita sudah belajar tentang khosois, kita tidak akan menyebut bahwa poligami itu sunnah Nabi ya. Nggak akan bilang begitu kita. Kenapa? Karena cuma khusus buat Nabi doang, bukan kembali kepada orang biasa seperti kita ya. Kita poligami, kemudian kita bilang menjalankan sunnah Nabi. Nah, ini ketahuan tanda-tanda orang yang belum memahami bab tentang khosois. Baik, ya itu yang pertama. Ya, contoh lagi, itu contoh pertama itu. Contoh yang kedua, ya, jadi di dalam bab tentang khosois, dalam kitab-kitab khosois seperti ini, ya, ini ada kitab Khosoisun Nabi, ya, ada lagi Khosoisun Rasul, ada lagi Khosois Kubra.
Ya, ada lagi Zakhair Muhammadiyah. Ada banyak ya. Kurang lebih ada 7 kitab itu yang saya punya ya, yang saya tidak punya pasti jauh lebih banyak lagi. Di antaranya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kekhususan baginda Nabi dalam hal pernikahan ya. Kekhususan baginda Nabi dalam hal pernikahan. Jadi Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam khusus untuk Nabi ya, bahwa diperbolehkan pernikahan Rasulullah tanpa adanya wali, satu, tanpa adanya saksi, dua, tanpa adanya mahar, tiga. Ya, luar biasa. Ini harus hati-hati ini menyampaikannya ini. Ya, ini hanya untuk menunjukkan bahwa Nabi itu mutlak, utusan Allah. Kalau Allah mau A untuk utusannya ya jadi A, Allah mau B ya jadi B, ya begitu. Jadi Allah punya aturan khusus untuk Nabi, ya sudah Allah maunya begitu. Kita punya keinginan tetap nggak bisa, kita tergantung kepada aturan Allah ya. Sedangkan Nabi justru dibikin aturan sendiri sama Allah. Bayangkan perbedaan yang sangat besar kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya untuk menunjukkan betapa tingginya derajat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa salah satu kekhususan Rasulullah dalam hal pernikahan itu ternyata begitu ya, diperbolehkan Nabi itu untuk menikah tanpa saksi, tanpa wali, dan juga tanpa mahar. Ya, dan apakah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah? Pernah, yaitu pernikahan beliau dengan Sayyidatuna Zainab binti Jahsy. Ya, pernikahan beliau dengan Sayyidatuna Zainab binti Jahsy itu tanpa wali, kemudian tanpa saksi, dan tanpa mahar. Ya, kenapa begitu? Karena turun wahyu dari Allah, ya, yang artinya, wahai Nabi, aku telah menikahkan engkau dengan dia, yaitu Sayyidatuna Zainab binti Jahsy. Berarti, ini bahkan tanpa akad lagi ya, tanpa akad. Ya, kenapa? Ini ketika turun ayat ini, aku telah nikahkan engkau wahai Rasul dengan dia, artinya Sayyidatuna Zainab. Maka Nabi sampaikan ayat tersebut yang baru turun kepada kaum muslimin, ya, disampaikan juga kepada Sayyidatuna Zainab, dan beliau secara otomatis sudah langsung menjadi suami daripada Zainab binti Jahsy. Luar biasa. Udah nggak ada akad, nggak ada wali, nggak ada saksi, nggak ada mahar, ya. Begitu. Dan kedudukannya justru lebih mulia pernikahan Nabi tersebut dengan Sayyidina Zainab daripada pernikahan orang biasa seperti kita, ya, daripada orang biasa seperti kita. Orang biasa seperti kita, dasar pernikahannya adalah akad. Suami dengan wali, saya nikahkan engkau, saya terima nikahnya, dengan mahar, bukti pernikahan kita mahar. Saksi pernikahan kita dua orang laki-laki, ya kan? Tapi pernikahan Rasulullah dengan Sayyidatuna Zainab binti Jahsy yang menjadi buktinya adalah ayat Quran, ya, yang menggantikan akadnya. Akad kan hanya keluar dari ucapan manusia. Ini keluar dari wahyu,
ya. Wahyu itu kalamullah, kalamnya Allah. Ya, jadi jauh lebih mulia pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Sayyidatuna Zainab binti Jahsy dibandingkan dengan pernikahan secara umum yang menggunakan akad nikah, begitu ya. Jangan kita justru berpikir, wah ini pernikahan kok nggak ada akadnya, model seperti apa ini? Justru sebaliknya, ya, ini pakai wahyu, ya, ini lebih mulia. Namun Bapak Ibu teman-teman sekalian dirahmati Allah, nah inilah dia, kalau kita masuk kepada bab khosois, kita mengerti penjelasan ulama, hal-hal yang begini itu khusus untuk Nabi saja, ya, dan memang hanya itu wahyu, ya, berkaitan dengan wahyu tersebut. Dan berkaitan dengan wahyu yang lain, ya, tidak ada wahyu yang lain, ya, Nabi secara normal beliau menikahi istri-istrinya, hanya khusus untuk Nabi dan hanya terkait dengan ayat itu, ya. Artinya ketika kita tidak mengerti tentang khosois, maka kita salah mengambil kesimpulan. Apa kesimpulan kita? Oh, rupanya dulu Nabi boleh menikah tanpa akad, menikah tanpa wali, menikah tanpa saksi. Kalau begitu, kita juga boleh dong mengikuti Nabi. Ya kan, apa yang dikerjakan Nabi kita ikut. Maka jadilah akhirnya satu hukum baru yang disebut sebagai nikah mut'ah. Ya, waliyahzubillah, nasallahu alaihi. Orang yang berpikir nikah mut'ah itu bahkan ada kalanya nikahnya tanpa wali, nikahnya tanpa saksi, ya, dan berjangka waktu. Saya nikahkan engkau selama 1 minggu. Setelah 1 minggu kita kemudian resmi bercerai. Itu haram hukumnya, ya. Ada kaidah jangka waktunya itu. Dan tanpa wali dan tanpa saksi, ya. Kalau ini yang kejadian sama kita, itu bukan nikah, ya. Itu adalah zina. Begitu, ya. Jangan beralasan dalil dari nikahnya Rasulullah dengan Sayyidatuna Zainab, kemudian kita pukul rata. Itu berlaku juga untuk kita. Kenapa? Karena yang demikian itu adalah kekhususan, masuk dalam bab khosois, ya. Nah, begitu. Jadi teman-teman sekalian, ini ada kasus yang itu, ya, yang di mana itu, di Bandung, ya. Ada sebuah boarding school yang dipimpin oleh orang Syiah, sampai dia nikah mut'ah dengan berapa belas itu santriwatinya, ya, sampai hamil, ya, lalu beralasan itu nikah mut'ah dan itu ada ajarannya dari Nabi. Ya, ini jadi cocok sekali dengan pembahasan kita, bahwa yang demikian tersebut memang pernah terjadi pada zaman Nabi. Wahyunya ada, kita bisa buka ayatnya, tapi itu kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Sampai di sini dulu. Jadi inilah dia kajian pembukaan kita. Kemudian kita bisa lanjut kepada sesi tanya jawab, ya. Silakan. Baik, baru ada 2 orang yang menulis di chat, nah, yaitu menanyakan tentang bagaimana jika yang materi-materi yang 12 materi audio sebaiknya disertakan juga dasar riwayatnya atau literaturnya jika ada, seperti itu. Oh, baik, ya. Untuk materi berarti maksudnya sesi 1, ya. Bapak Ibu sekalian, untuk mencari literaturnya itu saya sudah sertakan, yaitu kitab rujukan yang saya gunakan
itu ada di koleksi pertanyaan. Ya, coba saya buka dulu channel Telegram. Bapak Ibu ketik koleksi pertanyaan. Nah, di sini ada di poin ke kitab Al-Yaum An-Nabawi, Syekh Abdul Wahab At-Turairi. Pertanyaan ke-7 ya, poin ke-7. Jadi cukup diketik koleksi pertanyaan ya di Telegram. Lalu turun sampai ke poin ke-7. Itu ada kitab yang berjudul Al-Yaum An-Nabawi. Nah, seperti ini penampilannya Bapak Ibu. Kalau membuka channel koleksi pertanyaan, kemudian ada 573 subscribernya ya. Poin ke-7 tentang kitab Al-Yaum An-Nabawi, di situ ada PDF-nya. Jadi referensi atau rujukan bukan hanya materi 1 sampai 12, tapi sampai 24. Memang ini adalah rujukan utama saya ketika rekaman audio 24 jam rutinitas Rasulullah SAW. Baik, ya. Pertanyaan yang kedua adalah yang tadi tentang pernikahan Rasulullah tadi. Itu di Quran surat dan ayat berapa? Qurannya surat Al-Ahzab ayat 37 ya. Saya bacakan ayatnya panjang ya. Wa itaqulil ladzina an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi sampai pertengahan ayat. Ini ada ya. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Fokus pada firman Allah zawwajnakaha. Ya, mana zawwajnakaha? Itu bisa kita lingkari ya. Zawwajna, aku kata Allah menikahkan kamu kepadanya, yaitu kepada Zainab. Nah, ini firman Allah cuma satu kata ini ya. Ini tapi komplit, ini ada fi'il, fa'il, maf'ulnya ada nih ya. Satu kata ini itu sudah menunjukkan Nabi resmi menjadi suami dari Sayyidatuna Zainab binti Jahsy. Begitu. Ini memang dalam sejarah memang nggak ada akad nih, karena Nabi itu langsung menyampaikan ayat tersebut turun dan beliau langsung masuk ke kamar Sayyidatuna Zainab. Tidak ada prosesi akad nikah ya di dalam sejarah, dalam hadis ya, begitu. Baik. Ini bab khotois ya. Tab selanjutnya adalah ini Ustaz, apa namanya? Raise hand. Silakan raise hand dari Lilis duluan. Ibu Lilis Wahdi dari Bandung. Boleh. Betul. Silakan Bu Lilis. Kalau Bu Lilis belum, berarti yang di bawahnya Pak Haji Mamin Masturi. Silakan Pak Haji Mamin Masturi mengaktifkan baik video maupun audionya. Audionya sudah diaktifkan, tapi audionya belum, Mbak. Audionya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Mamin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Pak Ustadz, tadi saya terlambat nih sedikit. Itu bisa diulang lagi atau seperti apa ya? Tadi soalnya saya terlambat, ada sekitar 5 menitan gitu. Belum menyimak gitu ya. Ya. Bisa diulang atau bisa kita diulang lagi enggak gitu? Bagian mananya Pak? Yang pertamanya. Kan itu dimulainya jam 10.15 ya? Betul. Mohon maaf Pak Mamin, kalau untuk pengulangan nanti silahkan Pak Mamin ikuti di koleksi pertanyaan itu, nanti ada rekaman YouTube-nya Pak.
Jadi Oh iya, iya, nanti ditonton YouTube-nya saja ya Pak ya kalau diulang. iya, Kasihan iya, yang lain Pak, iya, ada iya 200 betul. orang ini. Oke, ya, ya, ya. Terima Ya, kasih, terima kasih. ya, Sama-sama Pak, sama-sama. Oke, Pak. baik. Ya, ya. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Komplit nanti di YouTube ada Siap, rekaman siap. pekan-pekan lalu juga ada. Iya, terima Ya. kasih, terima kasih. Sama-sama Pak. Silahkan tadi Ya. Pak siapa ya? Pak Pak Mamin tadi, kenapa Pak? Iya, saya, Ustaz? ya, Pak Ya, Mamin saya. Ya, Ya. Untuk selanjutnya baik. Pak Ferry Firdaus, silahkan Pak Ferry Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Afwan Al-Ahzab ayat berapa ya Ustaz ya? 37. Oh, 37 ya. Ya. Saya nulisnya 3 ayat 77. Ya, syukran Ustaz. Terus satu lagi Ustaz. Di surat Al-A'raf ayat 172 ada kutipan ayat alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Yang saya ingin tanyakan adalah apabila orang kafir meninggal sebelum balik, apakah dia tetap masih diklasifikasikan sebagai orang Muslim, Ustaz? Baik. Baik ya. Itu Jadi aja sebentar, Ustaz. Kaitannya dengan ayat ini? Iya. Iya betul. Qalu bala syahidna. Ya, terus apa kaitannya dengan ini begitu? Artinya gini, iya. Bagaimana kalau orang kafir meninggal sebelum balik, tapi dia sudah tamyiz gitu. Apakah dia diklasifikasikan masih tetap sebagai seorang muslim, Ustaz? Berdasarkan ayat ini, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Jadi manusia yang belum akil balik, ya, balik itu satu paket dengan akil ya, dan dia dua kata, tapi ketika disebutkan menuju arti yang sama, akil itu ya, balik ya akil ya, kecuali ketika berpisah baru mananya berbeda. Seperti fakir miskin, fakir itu ya miskin, miskin ya fakir. Kalau hanya satu kata yang muncul. Kalau dua kata, fakir miskin ya baru maknanya berbeda. Nah, balik ya itu tumbuh dewasa. Akil punya kemampuan berpikir, berakal ya. Kalau tamyiz itu hanya dia bisa membedakan mana yang selamat untuk dirinya, mana yang membahayakan dirinya. Kalau anak kecil sudah tamyiz, dia lihat pisau, dia nggak pegang itu pisau karena dia tahu tangannya akan berdarah. Hanya itu aja, hanya sebatas itu. Ya, ada api, dia nggak mau deketin tuh api karena nanti tangannya akan panas, kebakar. Hanya bisa membedakan yang baik dengan yang mencelakakan dirinya atau yang menyelamatkan dirinya ya dari apa yang dia lihat. Tapi untuk berpikir tamyiz belum cukup. Harus akil balik. Artinya orang yang belum akil balik, pikirannya hanya bisa ikut-ikutan saja. Ya, memang ketika ada orang yang dia non-muslim, kemudian diajarkan orang tuanya tentang agamanya itu, Tuhannya siapa, kitab sucinya apa, dia bilang, oh iya benar, ini agama saya. Oh iya ini benar, ini Tuhan saya. Oh ini kitab suci saya. Tapi pikiran seperti itu hanya pikiran ikut-ikutan saja. Ya, hanya pikiran ikut-ikutan saja. Dia belum bisa memikirkan secara lebih jernih lagi. Apa iya Tuhan itu konsepnya betul seperti ini? Di dalam agama saya diajarkan Tuhan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa iya begitu? Begitu dia pikirkan lagi, oh ternyata tidak boleh. Sifat Tuhan itu tidak boleh menyerupai manusia dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kemampuan seperti itu hanya bisa didapat kalau dia sudah akil, sudah balik, ya. Jadi orang yang belum akil, yang belum balik, meskipun dia sudah tamyiz, amalannya
tidak dianggap, tidak dihitung, tidak dimulai pencatatan amal baik dan buruknya sebelum dia nanti akil balik. Begitu sudah akil balik baru dicatat. Oleh karena itu, anak kecil yang belum akil balik, apapun agamanya orang tuanya, ya, apapun pemahaman yang pernah disampaikan orang tuanya kepada dia terima, bahkan dia benarkan, tetap aja dia membenarkan itu hanya berdasarkan ikut-ikutan saja, belum pemikiran yang jernih. Ya, mereka ketika meninggal dunia lagi tetap dalam keadaan nol tanpa catatan amal dan dia masuk surga. Begitu, ya, anak kecil yang belum balik. Syukran Ustaz. Ustaz, sesi 4 ada kapan ya, Ustaz? Insya Allah. Jadi bocorannya sekarang saya sedang mengetik naskahnya. Naskah sudah selesai, tinggal rekaman. Ternyata banyak, ada lebih dari 90, mungkin hampir 100 poin-poin yang merupakan kekhususan Nabi. Itu dibagi menjadi apa yang wajib bagi Nabi, apa yang haram khusus bagi Nabi, apa yang mubah khusus untuk bagi Nabi, ya. Dan itu saya memang cukup semangat karena saya periksa di YouTube, saya periksa di Google, itu jarang ada yang membahas. Wah, ini kalau nggak kita hidupkan nanti mati di generasi kita ini, ya. Jadi memang harus kita hidupkan. Insya Allah, mohon doanya ya Bapak Ibu sekalian. Sesi 4 insya Allah bisa segera launching. Ya. Ustaz, satu lagi boleh, Ustaz? Mumpung ingat. Silakan, satu lagi ya. Ya, satu lagi. Ustaz, Ana kemarin nggak sengaja dengar di medsos ya. Katanya kalau kita sholat sunnah, itu dia spesifik menyebutkan sholat sunnah duha nggak perlu dilakukan tiap hari, cukup sebulan sekali. Nah ini gimana memaknainya ya, Ustaz ya? Karena takutnya dia mengalahkan sholat wajib yang dikerjakan setiap hari sholat wajib itu. Baik. Dia hanya menyebut sholat sunnahnya, sholat sunnah langsung disebut sholat sunnah duha gitu, Ustaz. Baik itu, ya. Ustaz. Jadi memang macam-macam aja ini ya. Saya jawabnya juga jadi keteteran nih. Ide-ide baru itu ya silakan ya. Kebebasan berpendapat itu boleh. Tapi kalau urusan agama ya jangan terlalu bebas seperti itulah. Ya ada ilmunya. Yang tidak punya ilmu ya kalau bisa tidak bicara. Jadi teman-teman sekalian, khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat sunnah beliau itu wajib dikerjakan 50 rakaat setiap hari. Itu berdasarkan peristiwa Isra Mi'raj ketika Nabi pertama kali mendapatkan perintah sholat 50 kali, 50 rakaat. Ya. Akhirnya melalui pertemuan dari Nabi Musa berkurang sampai 5 kali, 17 rakaat. Tetapi dari peristiwa tersebut untuk Nabi, tetap Nabi itu menjalankan perintah pertama. Ya, beliau sebagai seorang rasul diperintahkan perintah pertamanya 50 rakaat, maka Nabi itu tetap 50 rakaat setiap hari. Salatnya Nabi di luar salat fardu ya. Di luar salat fardu. Itu banyak di kitab-kitab ya. Kalau yang saya baca itu di Dzakhair Muhammadiyah. Bahkan di situ dituliskan karena pengarang kitab itu seorang ahli hadis, wa qala min ba'dil muhaddisin. Ya, ulama-ulama ahli hadis bahkan menghitung sholat sunnahnya Nabi setiap hari di luar sholat fardu 100 rakaat setiap hari. Tidak pernah kurang. Terus begitu ya. Artinya apa? Artinya orang yang mengatakan sholat sunnah jangan tiap hari. Nanti jadi menyerupai sholat fardu. Yaitu adalah omongan yang kurang bisa diterima ya. Dia kurang mengerti bagaimana sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat sunnah, kalau memang dia sholat sunnah harian, disunahkan kerjakan tiap hari. Kalau dia sholat sunnah tahunan, dikerjakan setahun sekali. Ya begitu. Ada ya sholat sunnah tahunan. Apa contohnya? Idul Fitri, Idul Adha, bahkan seumur hidup sekali. Sholat sunnah sholat sunnah istisqa, ya, sholat sunnah minta hujan, ya. Kita seumur belum pernah kita sholat sunnah minta hujan, ya nggak minta hujan aja udah banjir Jakarta ya, apalagi minta hujan. Ya, artinya tergantung jenis harian
maka memang sunnahnya adalah setiap hari. Ya, baik. Lanjut kembali Pak Catur dari pertanyaan chat. Sama-sama Mas Ferry. Atau pertanyaan pertanyaan chat ya. Mohon penjelasan dari Bapak Edi. Kebiasaan masyarakat Arab, anak bayi disusukan pada orang yang menawarkan penyusuan, sedangkan di kita menyusui bayi disarankan sampai 2 tahun. Mohon penjelasannya. Ini maksudnya mengenai 2 tahunnya ya. Jadi anak-anak bayi meskipun dia disusui oleh orang lain, ibu susunya itu tetap 2 tahun. Ya, bahkan lebih. Jadi hanya susunya bukan ibu kandung, bukan susu ibu kandung, tapi susu ibu susu. Ya, kalau Rasulullah kepada Halimatus Sa'diyah. Adapun waktunya tetap sama. Sama 2 tahun, ya. Dan itu kebiasaan masyarakat Arab ya ketika Rasulullah masih kecil. Ya, kalau kita ibu kandung tidak ada halangan yang membuat dia tidak bisa menyusui bayinya, ya disusui dengan ibu kandungnya, sudah ya, tidak perlu mencari ibu susu karena mengikuti kebiasaan orang-orang Arab ya. Orang-orang Arab itu juga tidak semua orang Arab ya, hanya orang Arab perkotaan. Ya, Mekah itu kan dulu hitungannya kota. Ya, kota bisnis. Orang dari Syam datang ke Mekah, orang dari Yaman datang ke Mekah, yang dari sebelah barat, dari sebelah timur juga datang ke Mekah, kumpul semua di Mekah. Nah, jadi aneka ragam adat istiadat campur di situ, aneka ragam bahasa campur di Mekah. Maka orang Mekah itu lebih suka kalau anaknya dibawa keluar kota Mekah, ya, satu tempat, satu perkampungan yang memang bahasanya masih murni bahasa Arab yang fasih, yaitu kampung Bani Sa'ad, ya. Makanya Halimah itu kan Halimah Sa'diyah. Sa'diyah itu Sa'ad, perkampungan Bani Sa'ad. Ya, seperti itu. Jadi jawabannya meskipun disusui oleh orang lain, tapi tetap 2 tahun lamanya. Ya, itu nggak ketemu ibunya 2 tahun. Ya, Nabi kan sampai tahun ke-5 kan nggak ketemu ibunya. Sekali-sekali ibunya datang ke kampung Bani Sa'ad, ya, menengok anaknya. Tapi nggak dibawa pulang ke Mekah untuk waktu yang lama. Sampai waktu susunya habis baru dikembalikan lagi kepada ibunya, ya. Ini memang antik ya, tradisi seperti ini antik ya, kita nggak ngalamin jadi kita nggak kebayang kok bisa ya begitu. Baik, bagaimana ketika seorang janda menikah dengan wali hakim, ayahnya ada di luar kota, sah atau tidak Ustaz? Ya, janda itu wali nikahnya tetap ayahnya. Kalau ayahnya masih hidup, ya, nggak bisa dinikahi dengan wali hakim, ya. Perbedaan janda dengan perawan, jandanya itu ada persetujuan dengan calon suami. Kalau jandanya nggak setuju, baru ayahnya tidak bisa memaksa. Nah, wali yang sebenarnya tidak bisa memaksa untuk menikahkan janda tersebut dengan laki-laki, ya. Tapi kalau janda itu setuju, ya sudah. Yang menikahkan tetap ayahnya. Jadi kalau ayahnya ada, sedangkan dia dinikahi oleh wali hakim, maka tidak sah pernikahannya. Ya, baik, seperti itu. Ya, nggak berarti dia janda, kemudian perwalian ayahnya juga sudah putus, enggak. Meninggal baru putus atau kehilangan ingatan. Ya, ayahnya tidak kehilangan, baru itu turun kepada wali berikutnya. Itu juga turun kepada wali berikutnya. Bukan langsung ke wali hakim. Siapa wali berikutnya? Saudaranya yang laki-laki, kakeknya dulu. Kalau nggak ada kakeknya, baru saudaranya yang laki-laki, saudara kandung yang laki-laki. Seperti itu, ya. Wali hakim itu masih jauh, urutannya masih jauh wali. Baik, selanjutnya Pak Catur. Oh, Pak Edi, silakan Pak Edi. Ada yang mau ditanyakan? Raise hand nih dari tadi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sponsornya Samsung ya, Pak Edi ya? Ya Pak. Pak menanyakan mengenai Silakan. istri Nabi itu ada kalau
ceritakan itu 9 Pak ya, yang di sekitar Nabawi, Masjid Nabawi. Sedangkan di kita sebagai pengikutnya itu dibatasi 4 istri ya, kalau poligami maksimum. Ya, betul. Untuk orang biasa. Ya, kalau untuk Nabi bisa lebih dari 4 sampai 9. Apakah ini tujuannya untuk seperti syiar untuk pelajaran agama sebagai sarana untuk pengajaran, atau ini ada tujuan lain, Ustaz? Mohon penjelasannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Bagus sekali ya. Kalau mengenai hukum memang begitu ya. Khusus untuk Rasulullah itu memang boleh lebih dari 4. Tapi untuk umat hanya maksimal 4. Tapi yang ditanya adalah tujuannya. Baik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, setiap pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada tujuan untuk membantu agama Allah. Jadi orang-orang Arab zaman dulu, bahkan zaman sekarang itu masih ada ya, kebanyakan mereka itu sangat taat kepada pemimpinnya, kepala suku, kepala kabilah, ya, sehingga ketika kepala kabilah bilang A, mereka ikut A. Kepala kabilah bilang B, mereka ikut B. Ya, mirip-mirip seperti orang-orang zaman dulu di tanah Jawa. Lihat rajanya Hindu, mereka Hindu. Akhirnya rajanya diislamkan oleh Wali Songo, rajanya masuk Islam, rakyatnya masuk Islam semua begitu. Ya, karena memang cara berpikir orang dulu nggak neko-neko, nggak macam-macam. Pokoknya pemimpin saya, terus ikuti aja lah, ya. Sampai ke urusan agama diikuti, ya. Dan ini bukan hanya di Arab atau di Indonesia, di mana-mana begitu, ya. Di Afrika juga begitu, ya. Kalau kita kenal, ada ulama yang mengislamkan orang-orang pedalaman Afrika, yaitu Said Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad, yang mengarang kitab Miftahul Jannah itu, ya. Itu beliau masuk ke Afrika, menyampaikan ajaran agama Islam, caranya menaklukkan kepala-kepala sukunya, pedalaman-pedalaman Afrika itu. Ya, kepala suku ditaklukkan, diluluhkan hatinya, diberikan penerangan tentang agama Islam. Nanti mereka masuk Islam, ya udah rakyat itu ribuan masuk Islam. Cari lagi kepala suku yang lain, masuk Islam, itu akhirnya rakyatnya ikut-ikutan masuk Islam juga, ya. Itu paling enak itu dakwah kepada orang-orang yang masih berpikir kayak begitu, ya. Ikut A akan A, B akan B. Ya, itu Said Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad mengislamkan, kalau tidak salah ya, lebih dari 100.000 orang di pedalaman Afrika itu. Subhanallah. Itu ulama zaman sekarang, ya. Ulama zaman sekarang, ya, muridnya masih ada. Ya, begitu. Nah, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu, ya. Jadi ketika Nabi menaklukkan kepala suku atau meluluhkan hati kepala suku tersebut, niscaya akan diikuti orang-orang di kabilah yang sama berbondong-bondong masuk Islam. Salah satu caranya adalah dengan menikahi dengan si anak dari kepala suku tersebut, ya. Nah, kepala suku itu juga merasa terhormat, ya. Ketika dia diajak masuk Islam, dia mau, tapi kan ego masih ada, ya. Nanti saya jadi apa? Gitu. Saya ini kepala suku, kalau saya masuk Islam, tapi saya tetap jadi, nanti begitu udah Islam saya jadi orang biasa, ada pertentangan. Maka disitulah kecerdasan Rasulullah SAW. Bapak nanti masuk Islam, Bapak jadi mertuanya Rasulullah SAW. Ya mau dia, ya. Akhirnya masuk Islam. Begitu, ya. Ini sisi manusiawinya, ya, sisi manusiawinya. Tapi tetap semua pernikahan itu berdasarkan wahyu, ya. Tapi di balik itu ada strategi untuk mensyiarkan agama Islam, ya. Kabilah-kabilah itu banyak, ya. Dan salah satu metodenya seperti itu, menaklukkan
orang-orang dari suku yang sama, dari kabilah yang sama, mereka melihat ketuanya A akan ikut semuanya. Masuk Islam akan ikut masuk Islam, ya. Seperti itu, Pak Edi. Terima kasih, Ustaz. Baik, kita lanjut ya kepada pertanyaan. Wah, ini antik ini pertanyaannya ini. Apakah di zaman Rasulullah ada weekend? Ya, jika tidak ada, apa yang disunahkan Rasulullah saat mengisi hari libur? Ya, baik. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau di zaman Nabi itu bukan weekend ya, melainkan menjeda sejenak kehidupan kita dari kehidupan dunia. Kapan harinya? Hari Jumat. Ya, apa dalilnya? Ya surat Al-Jum'ah. Ya, surat Al-Jum'ah itu jelas di situ ada perintah apabila telah datang waktu sholat, tinggalkan jual beli. Nah, ini kita disuruh libur, ya. Ayatnya memang hanya fokus kepada waktu sholat Jumat saja, ya. Jadi kalau sudah datang waktu sholat Jumat, dah pekerjaan libur, begitu. Tapi prakteknya di zaman Nabi, para sahabat itu ya libur dari pagi, ya, bukan cuma pas waktu zuhurnya aja, waktu sholat Jumat aja, tapi dari pagi mereka sudah meninggalkan jual beli. Ya, jual beli di sini termasuk segala jenis usaha, ya. Yang petani meninggalkan pertaniannya, yang di kebun meninggalkan perkebunannya, libur mereka dari usaha jual beli itu atas perintah Quran. Untuk apa? Untuk mendirikan sholat. Itu perintah Quran juga. Maka ketika mereka libur, mereka memenuhi masjid, ya, berzikir kepada Allah, baca Quran, perbanyak sholat sunnah, ya. Para sahabat itu ada sebagian di antara mereka setelah sholat subuh nggak pulang lagi sampai hari Jumat, sampai sholat Jumat. Ada yang pulang nanti waktu duha dia datang ke masjid sampai sholat Jumat. Ada yang jam 11, jam 10 sampai sholat Jumat. Jadi liburnya mereka diisi untuk menikmati masa-masa tenang mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam masjidnya Nabi yang mulia, ya, diisi dengan zikir dan seterusnya. Begitu. Nah, setelah sholat Jumat ada perintah lagi. Apabila telah selesai sholat Jumat dikerjakan, bertebaranlah di muka bumi dan carilah daripada nikmat-nikmat Allah, ya. Nah, kalau di Quran memang batasnya sampai sholat Jumat, ya, liburnya nggak seharian, setengah hari doang. Habis Jumatan jual beli lagi, muamalah lagi, ya. Bahkan kata ulama disebutkan karena ayat tersebut sampai menentukan waktunya sampai ditentukan, ya. Sholat dulu, habis sholat baru boleh jual beli, ya. Apabila kita mengerjakan jual beli setelah sholat Jumat, jual beli tersebut adalah jual beli yang paling afdol. Nilai afdolnya itu 70 kali lebih afdol dari jual beli di hari biasa, ya. Jual beli yang kita lakukan, perniagaan yang kita lakukan setelah melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena dalam Quran perintahnya sampai disebutkan waktunya, sampai detail banget. Jadi memang betul-betul itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang sayang sekali untuk kita tinggalkan, ya. Nilainya 70 kali lebih afdal dari jual beli di hari biasa. Begitu, ya. Jadi weekend dulu pada zaman Nabi adalah setengah hari pertama di hari Jumat, ya. Setengah hari kedua justru malah lebih afdal untuk menggantikan daripada yang libur tadi pagi hari, ya. Adil berarti Allah itu Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya. Kenapa rumah Rasulullah kecil sekali? Ini bagus nih. Ini bagus ini. Jadi teman-teman sekalian, ini juga masuk dalam khosois.
masuk dalam khosois, hal-hal yang wajib bagi Nabi tapi tidak wajib bagi kita. Ya, apa itu yang wajib bagi Nabi? Yaitu diwajibkan bagi Rasulullah mengambil bagian rezeki di dunia hanya sekedar kecukupan beliau dan istri. Sudah. Tidak diperbolehkan bagi Nabi untuk mengambil bagian dari dunia lebih dari kecukupannya. Nggak boleh. Ya. Nabi perlu nggak kuda untuk berperang? Perlu. Berarti boleh. Nabi punya kuda. Nabi perlu nggak kuda untuk berperang sampai 3 ekor, sampai 4 ekor? Nggak boleh. Berarti haram hukumnya Nabi memiliki kuda perang sampai 4 ekor, 5 ekor. Nah, Nabi boleh nggak punya baju besi? Baju besi kan mahal ya harganya ya, jutaan itu kalau pakai angka sekarang. Tapi itu memang diperlukan oleh Nabi. Boleh. Ya. Nabi boleh nggak koleksi baju-baju branded yang mahal-mahal? Nggak boleh. Lebih dari kecukupan. Ya. Nabi boleh nggak punya rumah? Boleh. Untuk ukuran beliau tinggal bersama istri. Makan boleh nggak? Ya boleh. Ya. Untuk kebutuhan badan, sehat. Tapi boleh nggak punya rumah yang besar? Boleh nggak makan lebih dari cukup? Sehari 5 kali. Kayak makannya kita ya. Habis makan nyemil. Habis nyemil, oh jajanan lagi banyak kita. Lebih dari kecukupan kita. Untuk Nabi, khusus bagi Rasulullah, itu tidak boleh. Ya, jadi Nabi hanya diperbolehkan, wajib untuk beliau mengambil sekedar ukuran yang cukup untuk beliau. Tidak boleh kalau itu menjadi lebih. Ya, maka tidak ada ceritanya Nabi itu punya uang lebih, ya. Kayak kita, uang kita di bank ada 20 juta, ada 10 juta, ya. Ini lebih. Ya, kalau Nabi nggak ada, ya. Uang itu nggak ada yang nginep di kantongnya Nabi. Apa yang cukup untuk beliau ya sudah, sisanya habis buat sedekah lagi. Begitu, ya, luar biasa. Tapi ini jangan disalahartikan. Oh, kalau begitu menabung itu jadi tidak sunnah, ya. Menabung tetap sunnah, ya, berdasarkan Quran surat Yusuf. Dari kisah Nabi Allah Yusuf, Nabi Yusuf itu menabung selama 7 tahun ya untuk menghadapi masa pacaklik 7 tahun berikutnya. Jadi kita juga tetap harus mengambil daripada referensi ayat-ayat yang lain ya. Kan ini khusus buat Nabi. Ya, kalau untuk kita tetap ada dalil yang lain ya, yaitu Quran surat Yusuf yang menceritakan beliau menabung selama 7 tahun untuk menghadapi masa pacaklik 7 tahun berikut. Jadi nggak apa-apa ya, nanti habis dari Zoom pada buka tabungannya lagi. Jangan, tetap harus menabung. Baik. Silakan, chat sudah nonaktif ya, karena pertanyaan sudah masuk, sudah cukup banyak. Alhamdulillah. Silakan berikutnya. Bu Kusnaini. Waktu kita semakin Bu Kusnaini, silakan Ibu Kusnaini ya. Yang berkaitan dengan materi boleh silakan. Sesi 1, 2 maupun 3. Ibu, Assalamualaikum Ibu. Nah, dipencet Bu unmute-nya itu yang gambar mic. Nah, sudah Bu. Silakan Bu, langsung. Ibu cuma mau tanya ini, apa kalau sholat witir kan itu ganjil ya, Mas Arafat? Betul. Kalau mengerjakannya 3, tapi sekaligus 3, boleh nggak? Satu salam. Ya, boleh Ibu ya, 3 rakaat. Mau langsung 3. Jadi ada 3 cara. Langsung 3 seperti sholat maghrib, ada tahiyat awal. Boleh. Langsung 3 tapi tidak pakai tahiyat awal. Ya. Jadi tahiyatnya sekali doang. Boleh. Enggak, 2 kali kayak maghrib aja gitu. Iya, boleh. Nah, kayak maghrib boleh ya. Mau langsung sekali tahiyatnya di akhir doang juga boleh. Mau dipisah, salam dulu, nanti bangun lagi, 1 rakaat lagi, takbiratul ihram lagi, Allahu Akbar, itu juga boleh. Bagaimana yang paling ringan buat Ibu? Ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah. Sehat Bu ya.
Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Suryanto ya? Iya, Pak Suryanto dari tadi. Nah, silakan Pak Suryanto, sedang di rumah ini. Silakan Pak, di unmute dulu Pak. Ya. Belum Pak. Belum ada Pak suaranya Suryanto. Pak. Diklik dulu yang Nah, itu baru ada suaranya. Silakan, Pak. Itu di zaman Nabi pada waktu di boykot itu kok tempat boykotnya nggak terlalu jauh ya. Kalau zaman sekarang itu masih di kota Mekah itu, di Taif itu. Itu maksudnya apa boykot oleh salah satu suku apa gimana itu? Baik, ya. Nah, ini bagus sekali. Baik. Jadi awalnya itu sebetulnya boykotnya itu bukan boykot tempat ya. Bukan boykot tempat itu tujuan orang-orang musyrik itu berkumpul. Mereka lebih kepada boykot sosial dan boykot ekonomi. Oh, sosial. Jadi orang-orang Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak boleh berjualan atau membeli barang kepada orang Mekah dari suku apapun ya. Jadi mereka punya uang, nggak bisa dibelikan beras, yang nggak bisa makan ya. Mereka punya uang, dibelikan korma nggak bisa ya. Itu boykot ekonomi itu terasa sekali. Mereka punya produk mau dijual ya nggak bisa, akhirnya nggak bisa usaha. Kenapa? Karena mereka orang Arab itu di Mekah kompak tidak boleh membeli apapun dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan tidak boleh menjual apapun kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib ya. Jadi kalau ada Bani Hashim mau belanja barang dia, enggak, saya tidak jual kepada engkau ya. Dia cari lagi kemana-mana nggak bisa. Itu akhirnya drastis langsung kondisinya ya, uang jadi nggak laku ya. Bagaimana cara mereka bisa hidup? Itu namanya boykot ekonomi. Boykot sosial, mereka itu sampai tidak mau bicara, memutuskan hubungan kekeluargaan. Kalau mereka punya istri dari Bani Hashim, dari Bani Muthalib, diceraikan ya. Pada zaman itu orang menceraikan istri itu sesuatu yang sangat aib bagi keluarganya ya, sangat menjatuhkan harkat dan martabat. Jadi begitu diceraikan istrinya, dia akan merasa malu, merasa tersisihkan. Nah, itu namanya boykot sosial. Ternyata lama-lama berkembang menjadi boykot tempat, lokasi. Karena di Mekah juga nggak bisa ngobrol sama siapa-siapa ya. Jual beli juga nggak bisa sama siapa-siapa. Ya sudahlah, mendingan kita menyingkir saja ke tempat yang mana kita bisa mencari sesuatu yang mendukung kehidupan kita. Dipilihlah itu Syi'ib Abu Thalib ya, di Syi'ib tersebut. Memang masih di Mekah ya, begitu. Tapi akhirnya Bani Hashim dan Bani Muthalib semuanya pergi ke sana, membuat tenda-tenda dan mereka tinggal di sana. Bukan sebulan 2 bulan ya, sampai 3 tahun lamanya. Ya, subhanallah, perjuangannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Ya, baik, sama-sama. Itu rumah Nabi kecil sekali sudah ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, anaknya Nabi sebenarnya 7 apa 6 ya Pak? Dari Sayyidatuna Khadijah 6. Dari Sayyidatuna Maria 1 ya. Jadi kalau di total 7. Kalau mau menyebutkan anak dari Sayyidatuna Khadijah saja ya 6 gitu ya. Kalau yang bilang 7 berarti ditambahkan 1 dari anaknya Sayyidatuna Maria Al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Ini bagus. Pertanyaan tentang anak Nabi, istri Nabi ya. Itu semakin membuat kita kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sholat sunnah di rumah, apakah istri beliau mengikuti? Yang saya tahu tidak mengikuti ya. Jadi Nabi sholat sendiri di rumah, istri tidak mengikuti, tapi melihat
memperhatikan, dan mempelajari. Jadi dapat pelajaran dari sholatnya Nabi. Oh, gerak-geriknya seperti ini. Karena Nabi itu ngajarin nggak pakai teori ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nanti saya akan sholat. Kamu lihat cara sholat saya seperti apa. Nah, itu nanti kamu ikuti. Jadi bacaan Nabi itu memang sengaja dikencengin. Ya, nah, ini salah satu khosois juga. Ya, nyambung terus ke khosois ini ya. Saya kembalikan lagi ke khosois. Bahwa salah satu kekhususan Rasulullah dibolehkan untuk beliau, boleh ya, ketika sholat sunnah suaranya dikeraskan. Kalau kita kan enggak ya, sholat duha enggak dikerasin kita. Sholat witir kalau bukan bulan Ramadan dan kita bukan imam enggak dikerasin kita. Ya enggak ada sunnah ya. Sholat witir di rumah yaitu pertengahan. Kadang keras, kadang pelan, kadang keras, kadang pelan. Itu namanya pertengahan, ya. Tapi khusus untuk Rasulullah kencang terus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Padahal salat sunnah itu khusus untuk Nabi. Kenapa bisa begitu? Karena ada orang-orang yang harus belajar melihat apa yang dibaca oleh Nabi, seperti apa gerakan Nabi, seperti apa bacaan Nabi, ya. Begitu. Jadi khusus untuk Nabi boleh sholat witir dikeraskan. Begitu pula sholat-sholat sunnah yang lain, ya, boleh dikeraskan bacaannya, ya. Baik, berikutnya. Ibu Marda mau bertanya, Ibu? Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dari mana, Bu? Dari Jakarta. Oh, Jakarta dekat ya, baik. Pak Ustadz, ini saya kan masih bingung tuh. Waktu itu kan lihat rumah Rasulullah yang di sebelah dengan Sayyidina Aisyah. Saat tamu laki-laki atau sahabat Rasulullah yang laki-laki mau mengadakan pertemuan, itu mereka itu melewati kamar Sayyidina Aisyah. Saya masih bingung tuh Pak Ustadz. Baik, apa bingungnya? Bingungnya kenapa melewati kamar wanita gitu Pak Ustadz? Baik. Melewatinya itu masuk ke kamar kan ya Ustadz? Karena kan pintunya itu adanya, pintu keluarnya itu adanya di kamar. Betul. Ya, baik. Baik. Jadi sebetulnya ada sketsa, ada dari Museum Rasulullah juga ya, di kota yang lain. Kalau yang di materi itu yang saya ambil dari Museum Darul Madinah yang ada di samping Masjid Nabawi ya. Sketsanya seperti itu memang, ya, itu yang saya tampilkan. Ada sketsa versi museum yang lain. Jadi kamarnya Sayyidah Aisyah itu memang dikasih apa ya, tirai atau pembatas, mungkin terbuat dari kain yang bisa dibuka tutup, sehingga ketika tamu laki-laki masuk, ya dia hanya ketemu jalan aja sudah lorong, ya, masuk ke ruang tamu, nggak bisa lihat ke kamar karena ada tirainya, begitu. Jadi ada pembatasnya, ya, sehingga dia tidak masuk kamar, tapi menuju ke lorong, kemudian terus sampailah dia di ruang tamu. Di kamar Sayyidah Aisyah numpang lewat doang, ya, tapi sisinya dibatasi oleh tirai, begitu. Kenapa kok ribet-ribet banget ini Rasul? Ya sudah aja bikin ruang tamunya nempel di Masjid Nabawi, kan tamu masuk langsung ke ruang tamu. Nah, inilah dia salah satu cara Rasulullah SAW mengutamakan Sayyidah Aisyah dalam hal pengajaran kepada beliau. Jadi Sayyidah Aisyah itu bagaimana caranya agar beliau bisa mendengarkan pelajaran Nabi, terutama di majlis duha, ya. Nabi kan ngajar di majlis duha itu. Ya, kemudian di sholat subuh, setelah subuh Nabi duduk bersama para sahabat, ada pelajaran lagi di situ. Itu maksudnya Nabi biar Aisyah tuh dengar terus apa yang keluar dari Nabi, didengerin terus. Dari mana? Dari kamar beliau sendiri. Beliau nggak perlu keluar kamar, beliau nggak perlu ke masjid, tapi bisa dapat pelajaran Nabi. Kenapa? Karena kamarnya nempel dengan tembok Nabi, tembok masjid Nabi, begitu ya. Nah, kalau yang nempel sama tembok masjid itu ruang tamu, nah, jadi kamarnya Sayyidah Aisyah selisih satu kamar, jadi ya nggak terlalu bisa dengar.
Jadi itu intinya. Intinya adalah Nabi menginginkan Sayyidah Aisyah menerima pelajaran seutuhnya, ya, apa yang beliau sampaikan ketika di masjid itu bersama sahabat yang laki-laki. Dan memang ini terbukti. Apa buktinya? Sahabat perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidah Aisyah. Dari mana beliau? Ya, dari beliau rutin mendengarkan pelajaran Nabi ketika di Masjid Nabawi tersebut. Ya, baik, seperti itu Ibu Marda ya. Syukran Ustaz. Sama-sama Ibu, waktunya 15 menit lagi ya, kalau bisa Pak Catur ya, 10 atau 15 menit. Baik. Ibu Endang, pada kajian yang lalu, kami mengikuti kajian Rasulullah dalam 24 jam. Sepertinya itu lebih sesuai sebagai role model bagi kaum lelaki. Bagaimana dengan kaum perempuan? Mohon penjelasan Ustadz. Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk orang tua, untuk anak muda, untuk orang Arab, untuk orang yang bukan Arab, rahmatan lil alamin. Semua orang kena ya mendapatkan teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita melihat sejarah Nabi, kok ini seperti kegiatan laki-laki, ambil sisi perempuannya saja, ya, apa yang sesuai untuk kebiasaan kita. Kalau memang itu benar-benar khusus untuk laki-laki, ya sudah jangan dikerjakan. Tapi ada kecocokan untuk kaum perempuannya. Misalnya, ya, bagaimana Nabi menjaga sholat berjamaah. Beliau sholat berjamaah di masjid. Kita kaum perempuan berarti ambil sholat berjamaah. Oh, Nabi sholat berjamaah. Berarti kita juga sholat berjamaah walaupun di rumah, ya. Itu role model Nabi, tapi disesuaikan dengan perempuan. Rasulullah SAW rutin membahas wahyu yang turun, ya, mengajarkan sahabat tentang Quran, ya, sahabat yang laki-laki tentang Quran. Oh, ambil. Berarti kita juga kaum perempuan sangat dianjurkan untuk rutin mengaji tentang Quran, membahas tentang Quran kepada ustazah kita yang perempuan. Begitu ya. Jadi bayangkan sisi perempuannya itu kita lakukan. Sama saja sebetulnya ya. Hanya beda-beda dikit lah ya. Yang khusus untuk laki-laki, tapi memang benar-benar tidak bisa dikerjakan oleh perempuan, itu hanya beda-beda dikit. Secara keseluruhan, secara garis besar itu sama. Baik ya. Silakan berikutnya. Ibu ya. Ibu Nali Usmar, boleh Ibu mau tanya? Ya, silahkan. Belum ada suaranya Bu? Ya, sudah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan, ada juga tadi yang ditanya oleh teman kita, niat witir, tentang niat sholat witir Ustaz. Niatnya kan kalau yang 2 rakaat bagaimana, yang 3 rakaat bagaimana. Sudah itu kalau 3 rakaat itu kan kalau seperti Isya kita kan ayat kepada yang ketiga kan kita tidak baca ayat lagi ya Ustaz. Apakah witir masih baca ayat atau bagaimana? Iya, baik ya. Jadi niatnya untuk gampang ingat, pakai niat yang di dalam hati, yang diucapkan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Saya niat sholat witir 2 rakaat, sudah jadi. Kalau yang 1 rakaat, Allah, saya niat sholat witir 1 rakaat. Ya, sudah jadi itu niat. Ya. Kemudian baca suratnya, boleh dibaca setelah rakaat ke-1, setelah rakaat kedua, maupun setelah rakaat ketiga. Itu tiga-tiganya sunnah untuk membaca surat ya. Jangan karena ini kan rakaat ketiga. Ya, kalau di sholat maghrib, sholat isya, zuhur, asar, rakaat ketiga dan rakaat keempat tidak sunnah memang untuk membaca surat. Tapi kalau sholat witir itu tetap ada kesunahan. Silahkan dibaca. Betul, ini bagus sekali Ibu pertanyaan. Ya. Terima kasih Ustaz.
Baik, sama-sama Ibu. Oh, lanjut kembali kepada ini ya. Izin bertanya, apa korelasi dua hadis berikut ya? Allah memilihku dari Bani Hashim yang terbaik, dari Bani Abdul Manaf dan seterusnya. Betul ini hadis. Yang kedua, ayahku dan ayahmu di neraka. Betul, ini juga hadis ya. Apa korelasinya? Jadi begini. Kalau Bapak pernah bertemu dengan atau Ibu ya pernah bertemu dengan orang-orang yang hidup pada zaman pemerintahan Jepang menjajah Belanda. Kebetulan saya pernah itu duduk setelah pengajian satu majelis, ada orang tua pengalamannya sudah banyak luar biasa. Usianya mungkin di atasnya ayah saya mungkin ya. Dia cerita dia itu mengalami masa penjajahan Jepang. Katanya dan penjajahan Belanda ya, dua masa penjajahan Jepang dan penjajahan Belanda. Ini saya cerita dulu nanti nyambung ke pertanyaan. Katanya masa penjajahan Belanda itu masih enak ya, itu kita nggak di kerja Romusa lah, ada zaman Romusa itu Jepang ya. Memang mereka mengambil harta kita tapi tetap disisain buat kita masih bisa hidup. Kalau Jepang itu luar biasa, kita diculik, disuruh kerja, nggak dikasih makan. Saya juga ajib. Kalau saya nggak dengar langsung dari orang yang dari orang yang memang mengalami, saya nggak percaya. Ya, misalnya mereka disuruh buat jembatan selama 7 hari, selama 10 hari, kerja berat, disiksa kalau kelihatan lelah, capek, disiksa. Ya, jadi dipaksa untuk kerja, tapi nggak dikasih makan. Artinya makan cari sendiri, makan cari sendiri. Ya, jadi Jepang itu mau enaknya aja, mau tenaganya kita, tapi nggak mau ngasih makan kita. Ya, pekerja-pekerja itu banyak yang mati. Dia bilang si bapak ini cerita, teman-teman dia itu banyak yang mati karena mati kelaparan, karena mati kelelahan, karena mereka nggak bisa dapatkan makanan. Ya orang nggak dikasih makan, bagaimana ya? Kerja segitu beratnya kok nggak dikasih makan. Nah, baik. Jadi setelah itu dia bilang, hidup saya pada waktu itu seperti di neraka. Ya. Langsung saya nyambung. Oh, ini rupanya. Jadi kalau ada orang bilang saya ini hidup di neraka, rumah saya seperti neraka, sekolah saya seperti neraka, kampus saya seperti neraka. Ya, bukan berarti langsung diartikan oh itu neraka, jahanam, itu nar, bukan langsung diartikan begitu. Boleh jadi itu hanya kata kiasan yang menunjukkan itu zaman yang sangat susah, sangat menderita. Kampus saya seperti neraka, kampusnya mungkin keras, butuh perjuangan, belajar, dapat nilai, untuk bisa sekedar lulus aja susah, dosen-dosennya killer semua. Jadi kita belajarlah bagaimana bahasa itu bisa berbelok artinya tergantung kepada konteks. Ya, ketika Nabi menyebutkan ayah saya dan ayah kamu itu pada masa beliau hidup itu memang zaman neraka. Ya betul, saya setuju itu. Zamannya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib itu kan zaman kekosongan Nabi. Ya, orang-orang jahiliyah tawaf di Ka'bah nggak pakai baju. Ya, sebagian suku lahir punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Ya, orang mabok, orang judi, orang zina bebas, tidak ada yang berani melawan ya selama mereka dari suku terhormat, mereka orang yang punya harta banyak, orang-orang bawahan itu nggak berani melawan ya, mengambil hak orang lain aja nggak berani ditentang ya. Gimana nggak bilang neraka zaman seperti itu memang benar dibilang neraka udah ya, lebih dari zaman Jepang itu. Jadi maksudnya ke situ. Oleh karena itu ini sekali lagi ya yang kemarin sudah pernah kita sampaikan ya, hadis Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam
itu bahan mentah, harus kita pelajari dari ahlinya untuk menjadi bahan matang. Ada pengalaman saya, seorang ulama, Al-Hafidh, Al-Musnid. Al-Hafidh itu berarti dia sudah hafalan hadisnya 10.000 beserta sanadnya dan nyampe kepada dia sanad. Ya, yaitu Sayyidina Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfagi, Malang. Ya, itu beliau tinggal di Malang. Itu dari murid-muridnya menyebutkan yang belajar kepada beliau, kalau sedang belajar hadis Sahih Bukhari ya, beliau itu akan sangat marah, sangat melarang sekali muridnya membuka kitab hadis Bukhari saja, matannya, ya, bukan syarahnya. Jadi kalau mau belajar kitab hadis Bukhari dengan beliau, duduk di majelis Bukhari dengan beliau, itu semua muridnya wajib membuka kitab syarah Bukhari, ya, misalnya Fathul Bari, ya, atau syarah yang lain. Kalau lagi buka kitab Sahih Muslim, wajib buka syarahnya, syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi itu rahimahullah, dan lain-lain. Syarah itu apa? Syarah itu penjelasan dari hadis tersebut, ya. Jadi murid-murid beliau itu kalau ngaji ya mesti kitabnya tebal-tebal, karena yang dibawa itu bukan kitab hadis, tapi kitab syarah. Gitu. Kenapa beliau melarang? Karena khawatir para murid membaca hadis kemudian mengartikan sendiri, tidak merujuk kepada penjelasan dari ulama, itu bahaya. Ini tingkatan al-musnid, al-hafidh, ya. Masih hati-hati, nggak mau menafsirkan hadis sendiri. Bagaimana tingkatan kita ini yang hanya serpihan-serpihan rengginang kita, ya, dibandingkan dengan mereka. Jadi janganlah kita menafsirkan hadis sendiri kecuali dengan cara belajar dari guru-guru kita. Baik, Pak Catur, mungkin cukup ya. Mohon maaf sekali. Artinya sudah harus disudahi. Ya, silakan diakhiri dengan doa, Ustaz. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita bertemu lagi hari Ahad pekan depan, ya, pada jam yang sama 10:15. Kemudian pengumumannya, informasinya juga bisa diperoleh di channel Telegram tadi, ya. Itu pusat informasi kita itu, koleksi pertanyaan, ya. Ahad depan linknya mana? Ada di situ insya Allah, ya. Saya share setiap sudah menuju hari Sabtu, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita manfaat sebesar-besarnya dari kajian audio yang di-share, dari Zoom kita, tanya jawab, semuanya menjadi jalan keberkahan, keridhaan Allah bagi kita semua. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Mohon maaf sekali.